30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu, SMK dan Guru SMK. Perkenalkan, saya sedang bidang prasarana Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini kita akan mengadakan sosialisasi pemerintah fasilitasi pengembangan pusat atau untuk ini, yaitu ada di bidang agrobisnis dan teknologi, kemudian ada di bidang kemaritiman dan di bidang bisnis dan manajemen. Untuk materi ini akan ada diisi oleh para narasumber. Untuk narasumber yang akan mengisi hari ini ada Ibu Niken yang akan menjelaskan tentang bisnis sosialisasi COE untuk sektor lainnya. Yang kedua, mungkin nanti ada Bapak Doni Aliansyah untuk menjelaskan tentang pengisian aplikasi peralatan SMK. Selanjutnya untuk yang ketiga ada Bapak Agung Setiawan untuk menjelaskan materi tentang tata kelola bantuan, gimana caranya untuk melaporkan, mengusulkan dan menyampaikan bantuan tersebut. Selanjutnya pada Bapak Ibu yang ingin melakukan sesi tanya jawab, bisa ditanyakan semuanya setelah paparan dan bisa mengusulkan lewat live chat yang ada di live meeting kitanya. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk mengisi paparan yang pertama, saya serahkan untuk narasumber kepada Ibu Niken untuk menjelaskan petunjuk teknis untuk sosialisasi COE. Silakan. Mungkin nggak ada suaranya. Mungkin nggak ada suaranya.
Suaranya nggak kedengaran, mungkin. Mohon maaf, ini kan suaranya belum terdengar. Belum terdengar ya? Cabut aja. Kedengeran nggak? Ya, sudah. Sudah? Sudah. Oh, sudah ya. Earphone-nya berarti ini bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan membahas atau sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah, fasilitasi pengembangan pusat keunggulan atau Center of Excellence sektor lainnya tahun 2020. Nama saya Niken Duyanti, saya adalah staf bidang sarana dan prasarana Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Dirjen Vokasi Kemendikbud. Sebelumnya itu Direktorat kami adalah Direktorat Pembinaan SMK, namun mengalami perubahan nama menjadi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Dirjen Vokasi Kemendikbud. Kantor kami ada di Gedung E di belakang lantai 12 atau 13. Namun untuk di Sarpos di lantai 12. Adapun program yang ada di subdit atau di bagian sarana prasarana SMK, yang pertama adalah unit sekolah baru, kemudian ada unit sekolah baru yang khusus, ada yang di daerah Papua atau Papua Barat, kemudian adalah SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan atau COE, prioritas sektor pemesinan dan konstruksi, kemudian COE bidang sektor lainnya, ini yang nanti akan kita bahas ya. Ada 86 sekolah, satuannya 2M, terus kemudian SMK yang dikembangkan menjadi COE di Papua, Papua Barat, dan yang terakhir adalah yang SMK yang mendapat bantuan peralatan pendidikan. Pendidikan kejuruan itu tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan lapangan kerja. Mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan iptek dan seni. Sekolah ini akan menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa karena memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian untuk mendukung pemerintah provinsi untuk menyediakan sarana prasarana di SMK yang terpilih dalam rangka pencapaian kompetensi siswa dan tenaga pendidikan. Program COE atau Center of Excellence atau Pusat Keunggulan itu sendiri merupakan salah satu target dari Direktorat SMK, di mana nantinya akan menjadi pusat pelatihan yang memiliki otorisasi untuk mensertifikasi serta dapat menghasilkan produk barang atau jasa yang dapat diserap industri ataupun pasar langsung. Jadi memang ini sebenarnya bagian dari revitalisasi SMK, hanya nanti penekanannya bisa sebagai tempat untuk mensertifikasi dan menghasilkan produk. Adapun dasar hukumnya adalah Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah, kemudian Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan. Ini bisa dilihat di lampiran 6 mengenai sarana prasarana. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kompetensi kaliannya. Di sana ada standar prasarana. Sedangkan standar sarananya atau peralatan praktiknya itu memang belum tercantum, sehingga kami menggunakan Permendikbud nomor 11 tahun 2020 tentang PO petunjuk operasional dana alokasi khusus atau DAK SMK. Di PO DAK ini juga ada standar sarana dan prasarananya. Sementara karena memang untuk standar peralatannya belum keluar dan dari subdit kami itu memang targetnya tahun depan sudah bisa mengeluarkan atau lampiran Permendikbud tentang peralatan praktik, namun itu masih berproses sehingga dasar hukum yang kita pakai untuk melihat kebutuhan alat sementara ini adalah Permendikbud nomor 11 tahun 2020.
Kemudian Permendikbud yang terbaru yang masih GRES sekali ini adalah Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Jika sekolah Bapak Ibu mendapat bantuan uang, itu pengadaan barangnya bisa menggunakan Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Nanti kita akan membahas mengenai tujuan, karakteristik bantuan, kriteria, calon penerima, skema penyaluran bantuan, penyusunan laporan, dan tanggung jawab penerima bantuan. Stimulasi tujuannya adalah stimulasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan kejuruan SMK. Memang ini untuk SMK, SMA dan SMK dikelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Seharusnya memang mereka mensupport untuk sarana prasarana. Nah, di sini kita tidak bisa mengcover seluruhnya sampai sedetailnya sekolah yang ada di Indonesia. Makanya kita akan membuat stimulasi untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan kejuruan. Terus kemudian terpenuhnya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Tidak hanya secara kuantitas, namun juga dari segi keselamatan, kualitas, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dalam penggunaan sarana prasarana itu harus kita buat sebaik mungkin dan memenuhi standar. Terus kemudian yang ketiga tujuannya adalah membangun citra baru SMK. Ya, kita harus ini pekerjaan semuanya ya, memang membentuk citra yang bagus itu akan sangat sulit. Nah, kita mulai dari bantuan ini. Karakteristik bantuannya adalah rata-rata bantuan yang diberikan adalah sebanyak 2 miliar untuk 86 SMK. Ini rata 2 miliar kita dilihat dari zonanya. Apabila mungkin di daerah barat, di daerah tengah, dan daerah timur akan berbeda sedikit tergantung dari IKK. Terus kemudian dana bantuan akan diberikan secara utuh. Dana bantuan ini akan diberikan langsung ke sekolah, ke rekening sekolah. Tidak ada pemotongan apapun dan akan diberikan utuh sesuai dengan surat perjanjian dan kerjasama. Kemudian akan karakteristiknya transparan, efektif, efisien, dan efektif. Ini merupakan ini ya, untuk standar pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan bantuan memang harus transparan. Semua tim yang Bapak Ibu bentuk nantinya itu harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan segala pengeluarannya. Kemudian efisien. Dari awal ketika memang sudah mendapat bantuan ini harus dipikirkan strateginya, seefisien mungkin penggunaannya dan sehemat dan efektif, artinya memang waktu yang direncanakan harus berjalan sebaik mungkin. Adapun pelaksanaan bantuan ini adalah 150 hari kalender sejak diterimanya dana oleh SMK. Jadi memang untuk 150 ini sekitar 5 bulan ya, atau paling lambat 31 Desember 2020. Seandainya memang Bapak Ibu baru MOU kurang dari 5 bulan, yang pelaksanaannya harus sesuai tahun berjalan. Artinya memang 31 Desember itu harus sudah selesai. Sebenarnya untuk apa sih bantuan ini, artinya sasarannya apa saja? Yang pertama adalah untuk bangunan ya, untuk prasarana, penataan atau renovasi atau revitalisasi atau pembangunan RPS. Penataan ini memang kaitannya bisa dengan master plan sekolah yang ada di masing-masing. Kita bisa merombak atau merubah tampilan sehingga meningkatkan nilai dari bangunan itu sendiri. Atau juga bisa memang untuk pembangunan ruang praktik yang sebelumnya tidak ada atau belum memenuhi. Terus kemudian
Nomor 2 adalah pengadaan peralatan atau perabot. Yang dimaksud di sini adalah peralatan yang sesuai dari minimal standar spesifikasinya adalah Permendikbud nomor 11 tadi ya, nomor 11 yang tentang PODAK. Jadi kita melihat pendekatannya alat tersebut adalah teaching factory, sehingga Bapak Ibu bisa melihat kembali keadaan peralatan di sekolah masing-masing, terus kemudian sekiranya memang perlu peralatan yang di-upgrade, nah dana ini bisa digunakan untuk pembelian peralatan seperti itu. Kemudian pembelajaran berbasis industri. Ini bisa untuk kurikulum atau apa yang bisa mendukung untuk kegiatan COE. Sekarang kita ke kriteria calon penerima. Yang pertama adalah usulan bantuan melalui aplikasi Takola SMK. Selain Takola juga, Takola ini sementara belum dibuka, akan dibuka sesegera mungkin. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa launching. Bapak Ibu bisa mengusulkan bantuan melalui aplikasi Takola. Yang kedua adalah terdaftar di Dapodik dan akreditasi minimal B. Dipastikan Dapodiknya diupdate ya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian minimal 2 kelas paralel per tahun kompetensi keahlian, karena ini bidang kemaritim, sektor lainnya kami pertegas lagi bahwa ada bidang kemaritiman, pertanian, dan bisnis manajemen untuk yang di sektor lainnya. Terus kemudian ada minimal memiliki 2 guru bersertifikat kompetensi standar industri. Memang COE ini penekanannya adalah kerjasama dengan industri, jadi guru itu harus bersertifikat kompetensi berstandar industri. Nanti diharapkan ketika mereka kembali ke sekolah, itu bisa melatih guru-guru lain atau yang dari sekolah lain untuk sertifikasi di sekolah tersebut, sehingga guru-guru lain bisa memiliki kompetensi yang sama dengan guru yang dilatih oleh industri. Nah, tugas kami adalah menyediakan sarana prasarana sesuai dengan standar industri tersebut. Terus kemudian adanya kerjasama industri yang aktif dan kredibel. Kerjasama industri ini memang wajib ya buat SMK, karena memang arahnya nanti juga ke sana untuk kerjasama dengan industri. Ini bisa dibuktikan dengan MOU dari DUDI. Terus kemudian minimal siswa 216 kecuali luar Jawa dan 3T. Terus tidak mendapat bantuan sejenis dari DAK fisik tahun berjalan. Jadi memang karena karakteristiknya hampir sama, dan ini sudah ketentuan bahwa satu sekolah tidak bisa mendapat bantuan antara DAK dan APBN yang karakteristiknya sama, misalnya dapat RPS dan alat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memiliki lahan untuk dibangun tempat praktik. Seandainya memang sasarannya adalah pembangunan ruang praktik siswa, maka dipastikan sekolah tersebut memiliki lahan untuk membangun. Lanjut, memiliki gedung untuk renovasi atau rehabilitasi umur bangunan 5 tahun, dilengkapi analisa. Jadi tadi selain untuk bangun RPS, artinya memang dari nol, boleh juga untuk merehab atau merenov. Ini minimal 5 tahun. Sebenarnya sih kalau dari undang-undang itu ya, jasa konstruksi itu sebenarnya di atas 20 tahun, karena akan dipertanyakan nanti, kok rehab baru 5 tahun sudah direhab, seperti itu ya. Jadi sebaiknya memang selain karena mungkin ada
ada kerusakan alam, setidaknya satu gedung itu minimal sudah digunakan selama 5 tahun untuk mengajukan rehabilitasi. Rehabilitasinya juga dibatasi, artinya rehabilitasi yang sedang hingga berat. Kalau rehabilitasi ringan itu tidak bisa. Rehabilitasi yang sedang atau berat itu bisa dilihat dari analisa tingkat kerusakan per item gedung di atas 30% ya. Sedangkan kalau renovasi itu lebih ke adanya peningkatan fungsi dari bangunan tersebut. Kemudian adalah bukti kepemilikan lahan. Untuk yang sekolah negeri, kepemilikan lahannya memang seharusnya sudah bersertifikat atas nama ini ya, pemerintah daerah. Kalau untuk swasta adalah yayasan dari sekolah tersebut, bukan milik pribadi ataupun milik ketua yayasan atau sekretaris yayasan, itu tidak diperkenankan seperti itu. Jadi memang dipastikan apakah itu berupa AJB, akta jual beli, atau berupa akta ikrar wakaf atau sertifikat, itu dipastikan bukan nama pribadi, melainkan nama yayasan. Terus kemudian SMK negeri, kepala sekolah definitif. Ya Bapak Ibu, ini untuk yang PLT mungkin tidak diperkenankan, jadi kepala sekolah harus yang definitif. Untuk SMK swasta, penekanannya adalah kepala sekolah tidak merangkap jabatan di yayasan. Ini seringkali kami temukan bahwa kepala sekolah masih menjadi pengurus yayasan. Jadi sesuai dengan ketentuan hal tersebut itu melanggar ya. Jadi dicek kembali bahwa kepala sekolah itu tidak boleh merangkap jabatan sebagai pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Kemudian akta yayasan disahkan Kemenkumham. Ini dipastikan bahwa sekarang pengesahan akta yayasan ini sudah ada secara online. Jadi Bapak Ibu bisa yang di swasta, SMK swasta bisa mengecek ke yayasannya apakah itu sudah terupdate, karena memang banyak yang akta yayasannya ini masih belum terupdate, belum terrecord secara online di Kemenkumham. Kalau bentuknya itu akta yang sudah disahkan, nanti ada barcode-nya dan ada kepengurusan yang terkini. Terus kemudian memiliki izin operasional atau pendirian atau sertifikat akreditasi sekolah ya. 13, memiliki daya listrik yang cukup. Dipastikan memang nanti sekolah memiliki daya listrik yang cukup, karena mungkin alatnya yang akan dibeli akan mengkonsumsi daya listrik yang tinggi, sehingga dipastikan jangan sampai alat sudah datang tapi listriknya nggak kuat, seperti itu ya. Kemudian tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pada tahun sebelumnya. Nah, ini juga Bapak Ibu coba dicek yang dari tahun 2016, 17 dan sampai 2019, dilihat kemarin dapat bantuan apa dari pusat, kemudian apakah semua itu sudah dilaporkan, bisa dicek juga di Takolanya, nanti kan ada notifikasi. Skema penyaluran bantuan. Ini kelihatan nggak ya ini ya? Jadi ada dua tipe. Untuk bantuannya bisa berupa uang, artinya untuk bangunan gedung bisa berupa uang dan alatnya pun berupa uang, jadi disalurkan bersamaan, atau bangunannya atau fisiknya berupa uang namun alatnya dibelikan oleh pusat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung artinya tidak melakukan pengadaannya dilakukan pusat, sehingga sekolah mendapat alat praktek yang sudah siap digunakan. Seperti itu. Jadi ada dua mekanisme.
kami sedang mengusahakan untuk penambahan jenis alat melalui e-katalog. Jika memang banyak yang lolos dan bisa memenuhi, ada kemungkinan untuk alat dilakukan di pusat, sehingga sekolah yang mendapat bantuan COE untuk bangunannya berupa uang, sehingga alatnya itu berupa memang alat praktik yang sudah jadi. Skema ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari di materi, bisa terlihat dengan jelas, kurang lebihnya ya. Ada pemutaran dapodik dan takola, kemudian kami akan menganalisis dapodik dan takola itu, kemudian akan mengeluarkan calon penerimanya, kemudian akan dilakukan bimbingan teknis. Di bimbingan teknis itu biasanya akan kita lihat mana sekolah yang benar-benar memenuhi persyaratan secara administrasi dan mana yang tidak. Sehingga dari situ baru keluar SK penerima bantuan setelah datanya terverifikasi di bimbingan teknis. Kemudian proses pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh PPK, terus kemudian ada penyaluran bantuan, terus kemudian untuk yang bantuan prasarana itu langsung dieksekusi oleh tim dari sekolah. Sementara apabila peralatan pendidikannya itu dari kami, maka Bapak Ibu hanya memberikan jenis dan jumlah peralatan yang dibutuhkan. Kalau memang berupa uang, maka perlu adanya proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian setelah semuanya sudah oke, maka terakhir harus ada berita acara serah terima aset bantuan oleh Pemda dan dilakukan pengiriman laporan ke pusat. COE bidang lainnya, sebenarnya COE ini ada, kalau tidak salah ada 6 bidang ya. Ada permesinan dan konstruksi, itu kebetulan di sarana prasarana memegang atau mengelola bantuan tersebut, permesinan dan konstruksi. Ada hospitality, itu di bidang peserta didik, jadi dibagi-bagi hospitality di peserta didik. Kemudian ada ekonomi kreatif di bidang tata kelola, terus kemudian ada itu ada di bidang penilaian. Nah, untuk yang di kami itu bidang permesinan dan konstruksi serta bidang lainnya. Bidang lainnya ini memang banyak sekali sebenarnya, dari 146 KK ya. Hanya kita coba untuk mengambil yang kemaritiman, pertanian, dan bisnis manajemen. Bidang agrobisnis dan agroteknologi itu ada 20 KK, ini kurang lebihnya. KK-nya bisa dibaca sendiri. Terus kemudian bidang kemaritiman ada nautika kapal, kemudian agrobisnis perikanan, industri perikanan laut, APHP. Kemudian ada bisnis dan manajemen, itu untuk yang dari retail dan otomatisasi ini ada di subdit peserta didik. Dengan selebihnya nanti bisa kita handle di sini. Nah, sekarang adalah tentang laporan. Jika sekolah Bapak Ibu ditetapkan sebagai penerima bantuan COE bidang lainnya ini, sektor lainnya ini, maka kewajiban Bapak Ibu adalah menyampaikan laporan kepada kami itu sebagai bagian pertanggungjawaban. Sebenarnya laporan ini juga sama seperti sebelumnya, ada tiga laporan yang besar. Yang pertama adalah laporan awal dibuat ketika mendapat rekeningnya sudah cair, artinya dananya sudah cair ke rekening, sudah masuk. Jadi harus membuat laporan awal, itu gunanya untuk kami memantau sekolah mana saja yang sebenarnya sudah cair. Ada lembar informasi bantuan, ini formatnya sudah ada di pedoman, yang berisikan memang bantuan tersebut, nilainya berapa, di mana, terus kemudian jadwalnya dari kapan sampai kapan.
Kemudian fotokopi rekening, fotokopi rekening giro yang pernah dibuatkan oleh pusat. Tahun lalu Bapak Ibu sekolah yang mendapat bantuan sudah dibuatkan fotokopi rekening yang baru ya. Kalau yang memang belum ada, nanti akan dibuatkan oleh pusat. Kemudian jadwal pelaksanaan, kira-kira dalam 5 bulan itu apa saja strategi yang akan dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu. Kemudian dalam laporan ini harus ada foto awal 0%. Jika memang pembangunan berarti memang foto-foto yang 0%. Jika memang bantuan rehabilitasi atau revitalisasi, ya kondisi awal bangunannya itu seperti apa. Setelah laporan awal, sekitar sebulan kemudian mungkin ketika laporan kemajuan pekerjaan sudah 50% ya, maka Bapak Ibu bisa mengajukan laporan kemajuan pekerjaan sebagai prasyarat untuk pencairan dana tahap 2. Jadi sesuai dengan Permenkeu nomor 173, penyaluran dana akan dilakukan secara 2 tahap. Tahap pertama setelah MOU, tahap kedua adalah setelah laporan kemajuan pekerjaan mencapai 50%. Yang dilampirkan adalah laporan kemajuan kumulatif per minggu. Jadi memang per minggunya kan sudah ada laporan dari tim perencana, dilihat ketika minggu ke-8 misalnya sudah mencapai 50%, maka boleh mengajukan laporan kemajuan pekerjaan minggu terakhir, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas laporan, ya ini formatnya juga nanti akan diberikan, kemudian foto 0% sampai dengan 50%. Sebenarnya kami ingin menambahkan kalau bisa dibuat video ininya, pekerjaannya ya, progresnya itu agar lebih bagus lagi. Setelah laporan kemajuan pekerjaan, ada laporan akhir. Laporan akhir ini ada lembar pengesahan yang untuk sekolah negeri harus tanda tangan oleh Dinas Pendidikan, untuk sekolah SMK swasta harus ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan Dinas Pendidikan. Kemudian lembar informasi bantuan yang berisi keseluruhan informasi mengenai bantuan tersebut, mulai dari nama, besaran dana, nomor dan tanggal berita acara, dan sebagainya. Narasi pelaksanaan bantuan ya sebagai pengantar dan sebagai gambaran pelaksanaan bantuan ini, mungkin ada kendala-kendala, terus kemudian solusinya seperti apa, strateginya seperti apa, bisa dituangkan di sini. Kemudian fotokopi rekening untuk keuangan ya, laporan keuangan. Terus surat pernyataan tanggung jawab belanja atas pelaksanaan bantuan. Ya, ini nanti akan dibuat formatnya dan ditandatangani bermaterai. Kemudian jadwal pelaksanaan yang real, artinya ketika laporan awal merupakan rencana jadwal, sedangkan kalau laporan akhir itu merupakan jadwal pelaksanaan atau kurva S yang real. Rekap penggunaan dana bantuan. Ini secara rekap saja untuk laporan keuangannya, jadi tidak perlu mencantumkan kwitansi dan faktur, hanya rekapitulasi penggunaan dana bantuan. Kemudian rekap penerimaan dan penyetoran pajak. Kemudian fotokopi bukti setor ke rekening kas negara jika terdapat sisa dana atau bunga bank. Lalu berita acara pemeriksaan kemajuan 100% sebagai bukti bahwa memang pekerjaan tersebut sudah selesai. Nah, berita acara ini ditandatangani oleh tim perencana dan tim pembangunan. Kemudian foto awal 0 sampai dengan 100%, yang foto dari yang awal sekali, jadi bukan yang melanjutkan dari 0%, tapi foto awal yang memperlihatkan progres pekerjaan hingga selesai. Nah, laporan ini merupakan laporan yang disampaikan ke kementerian. Sedangkan laporan yang menjadi pertinggal di sekolah itu ya harus lengkap, harus dilengkapi dengan kwitansi, faktur, dan sebagainya. Kemudian laporan ini jangan lupa untuk dibuat secara soft file PDF ya. Nanti harus di-upload di Takola.
Kemudian yang terakhir adalah BAST aset. Sebenarnya ini BAST ini juga masuk ke dalam laporan akhir. Dia ikut ke dalam laporan akhir. Hanya di Tapola, Bapak Ibu harus ada menu khusus untuk BAST sehingga dia 2 kali di-upload. Pertama masuk ke laporan 100%, yang kedua dia berdiri sendiri. Ini untuk memudahkan kami mengecek sekolah mana yang sudah membuat BAST. Tanggung jawab penerima bantuan, yaitu SMK memastikan bantuan diterima sesuai jenis, jumlah, dan berfungsi. Jadi Bapak Ibu yang sekolah yang mendapat bantuan dilihat juga jenisnya, apakah memang sesuai dengan yang sudah disepakati ketika BIMTEK ya. Apakah jumlahnya sama? Ya kalau misalnya kurang ya informasikan ke kami, kalau lebih juga informasikan ke kami, sehingga memang kita melihat jenis, jumlah, dan fungsinya itu sesuai dengan surat perjanjian. Kemudian memasang uji coba dan siap operasional. Ini dipastikan untuk alat yang jika di Bapak Ibu menerima peralatan bahwa harus diuji coba dan siap digunakan. Jadi dipastikan kembali memang peralatan ini sudah fix. Jangan sampai ketika barang itu datang terus nggak diapa-apain, terus kita nggak tahu gimana ininya ya menggunakannya. Jadi memang harus dicek sekali bahwa harus terpasang dan diuji coba dan siap beroperasional. Terus kemudian memelihara dan merawat bantuan yang diterima. Nah ini penting sekali ya, karena memang bantuan itu kalau kita minta itu sudah excited duluan, tapi ketika disuruh melihara dan merawat itu agak susah gitu. Jadi kita juga harus mempunyai sense of belonging sehingga kita akan memelihara sesuai dengan nilai kepemilikan seperti itu. Dan sense of belonging ini sebenarnya juga harus ditanamkan juga ke guru, ke siswa sehingga semua juga ikut memelihara. Terus kemudian kewajibannya adalah menyampaikan laporan dan BAST 30 hari setelah pekerjaan selesai. Sebaiknya memang setiap step-step itu sudah bisa didokumentasikan sehingga ketika pekerjaan selesai tidak numpuk pekerjaannya, membuat laporan jadi laporan bisa segera disampaikan ke direktorat. Kemudian bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan secara fisik, administrasi, dan keuangan. Ya ini sudah wajib ya, bahwa semua harus RPG-nya harus dipertanggungjawabkan secara fisik, secara administrasi, dan keuangan. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan bantuan, jadi tanggung jawab sepenuhnya kepala sekolah sebagai penerima dana dan sebagai person yang tanda tangan pemberian bantuan oleh pusat. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, ketika nanti seandainya sekolah Bapak Ibu ingin mengajukan juga harus melengkapi dengan master plan. Master plan sekolah itu yang existing atau yang ada itu seperti apa, terus kemudian perencanaannya ke depan itu akan seperti apa. Karena COE ini merupakan ibaratnya contoh dari sekolah-sekolah lain nanti yang akan melihat segala sesuatu tentang SMK ya di sini. Jadi kalau bisa memang perencanaannya itu harus melihat 5 tahun ke depan lah seperti apa. Jika memang sudah ada sekarang sudah terlanjur istilahnya peninggalan dulu, ya itu kita bisa renovasi sehingga sesuai dengan yang kekinian. Nah, manakala masih kosong atau ada space yang kosong, nah itu bisa lebih mudah lagi membuatnya perencanaan yang baru sehingga kita mempunyai RPS yang sesuai dengan standar industri. Ini adalah contoh pembuatan atau rencana bagian dalam ya dari ruang praktek, karena di sini penekanannya adalah ruang praktek. Kita melihat perencanaan di ruang prakteknya, interiornya itu seperti apa gitu, sehingga Bapak Ibu bisa merencanakan dengan baik. Kan kalau misalnya
bisnis daring dan pemasaran, banyak laptop, kira-kira di mana letak kabelnya, servernya di mana, mungkin itu juga harus direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, untuk tim perencana sebaiknya membuat desain interior, gitu, supaya kelihatan bagus. Ini contoh untuk yang SMK 1 Bawen ya, untuk yang pertanian. Nah, ini juga ruang prakteknya kami harapkan memang sudah bagus dan berstandar industri untuk menghasilkan produk. Ini peralatan di SMK Wisuda Karya untuk bidang kemaritiman. Ini simulator ya, simulator bridge. Jadi memang ruang prakteknya dibuat seperti layar perusahaan tersertifikasi dengan Kementerian Perhubungan ya kalau Kementerian Kemaritiman dan Perhubungan itu juga mereka bisa mendapat license gitu. Terakhir Bapak Ibu, untuk petunjuk teknisnya bisa diunduh di link ini. Nanti akan ada materi mengenai Juklak dan Takolah. Ya, sekian Bapak Ibu materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti tanya jawab kita lanjutkan setelah narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Narasumber selanjutnya penyampaian aplikasi Kartas SMK yang dipaparkan oleh Bapak Joni Ardiansyah pada nggak jadi. Gimana? Nggak jadi ya? Karena lu kalau libur, nggak hari doang, minggu doang. Langsung daripada kemarin. Kalau aku ada, aku tetap uang. Ngajar pasti dah. Halo Mas Doni. Halo Mas Doni.
Alhamdulillah dong, kalau di masjid ngapain? Jadi dalamnya apa di depan? Selanjutnya paparan mengenai Kira tata kelola bantuan yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Setiawan. Gimana Bapak Agung, sudah ya? Halo, Halo, iya. sudah siap untuk Langsung, pembahasan Pak? langsung ke saya ya. Ya, Baik. saya silakan Pak. kalau rumah tuh kayak nyampir lah ini. Lu ini tiga ya, ini ada makanan. Ya udah baik. Paling gimana? Makin apa? Yang terakhir makin bulu ay. Atau teman lagi atau teman saya Es. Halo. Ya, halo. Bisa dimulai Mas Andik? Surprise dulu, takola dulu nih. Monggo, mana dulu, monggo. Monggo, mau surprise dulu, monggo lanjut Mas. Oh yaudah, yaudah Pak Agung aja dulu. ngapain deh? Siapa dulu? Pak Agung belajar Bapak. Saya buka tawarannya. Takola dulu. Ya boleh. Oh. Ini sudah terlihat ya? Sudah Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, jelas. Jelas ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Agung Setiawan dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Izinkan hari ini saya menyampaikan terkait dengan mekanisme pelaksanaan takola yang ada di Direktorat SMK. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mendengar mekanisme atau sistem takola ya, yang dimana semua penyaluran atau pengusulan bantuan-bantuan yang ada di SMK itu akan melalui aplikasi takola. Baik, pertama, ketika Bapak dan Ibu akan mengajukan pengusulan bantuan, diharapkan Bapak Ibu tidak memiliki tunggakan laporan terdahulu seperti yang tadi Bu Niken sampaikan. Minimal 2 atau 3 tahun ke belakang itu tidak memiliki tanggungan. Jadi ketika Bapak Ibu di sekolah memiliki tanggungan, kemungkinan akan kami drop atau di blacklist ya, karena belum menyelesaikan tanggungan-tanggungan yang terdahulu. Oke, di sini Bapak Ibu seperti biasanya. Halo, terdengar ya? Dengar Pak. Oke. Ya, di sini Bapak Ibu seperti biasanya
diwajibkan untuk mengusulkan apa yang dibutuhkan oleh lembaga atau sekolah Bapak Ibu. Seperti biasa, login masuk, nanti akan muncul di sini apa namanya, nama sekolah Bapak Ibu, total berapa yang mendaftar, total yang sudah diterima, nanti akan muncul di aplikasi Takola kami. Baik, SMK sendiri ada memiliki 14.275 SMK yang menyebar di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nanti Bapak dan Ibu juga diminta untuk mengupdate atau mengisi kembali terkait dengan updating asesmen peralatan melalui halaman di http://sarpas.psmk.net.sarpas. Nah, Bapak Ibu diharapkan segera untuk mengupdate terkait dengan kelengkapan peralatan yang dimiliki oleh sekolahnya masing-masing, dengan tujuan ketika nanti ternyata Bapak dan Ibu mengusulkan, kita lihat memiliki, berarti kan kemungkinan besar akan semakin kecil untuk bisa mendapatkannya. Tapi ketika memang ternyata Bapak dan Ibu membutuhkan dan memang di kelengkapan di sana belum memiliki, ketika Bapak mengusulkan, Bapak Ibu mengusulkan, kemungkinan besar kan bisa masuk dalam prioritas. Nah, di sini ada dari misalnya 14.275 sekolah SMK yang ada di Nusantara. Nanti kami akan bisa melihat berapa sih yang sudah mulai mengisi atau tentang asesmen ini, terus sisanya berapa, nanti akan berpengaruh terhadap usulan Bapak dan Ibu. Nah, seperti biasa, Bapak dan Ibu tadi saya sampaikan mungkin tidak familiar lagi, sudah terbiasa gimana caranya untuk memasukkan daftar usulan, terus nanti ada di sini ada verifikasi data, kelengkapan dokumen, itu yang harus disiapkan. Ketika nanti misalnya mungkin Bapak dan Ibu ada sedikit permasalahan ketika login dan segala macam, masing-masing dinas provinsi sebagai perwakilan ada helpdesk-nya. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah paham siapa yang harus dihubungi, terus permasalahan apa yang menjadi kendala dalam proses untuk login atau segala macam yang ada di sistem Takola. Ya, terkait dengan pengusulan, kami membutuhkan sekali kelengkapan syarat-syarat yang memang sebagai satu kewajiban sekolah atau lembaga dalam hal pengajuan. Jika mana kelengkapannya kurang, kemungkinan akan menghambat Bapak dan Ibu sendiri. Oleh sebab itu, idealnya Bapak dan Ibu ketika saat ini kita sosialisasi, akan ada bantuan A. Seperti biasa, Bapak dan Ibu menyiapkan semua kelengkapan-kelengkapannya, jadi ketika nanti link ini dibuka, karena tadi Ibu Niken sampaikan, katanya linknya belum dibuka, tapi ketika nanti dibuka, Bapak dan Ibu sudah siap semuanya. Ketika nanti kita verifikasi, cek kelengkapan, cek data, progres, Bapak dan Ibu sudah memenuhi segalanya. Untuk hal ini mungkin Bapak dan Ibu tidak ada kesulitan ya, karena sama aplikasinya, prosesnya juga sama. Oke. Nah, di sini ada contoh ketika misalnya Bapak dan Ibu sudah upload, ada nama bantuannya apa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sendiri. Nah, tolong diperhatikan ketika akan attach file. Pastikan size-nya itu harus sesuai.
Karena terkadang teman-teman operator atau yang memasukkan untuk usulan tersebut biasa karena gambar itu akan jauh lebih sulit karena ukuran size-nya ya. Nah, di sini diharapkan untuk mempermudah ketika mengupload, kita menyarankan untuk menggunakan format RAR atau zip dengan maksimal size itu 20 MB, 20 MB. Nah, di slide ini kami akan bisa melihat dari masing-masing sekolah atau lembaga yang mengusulkan. Ketika nanti ternyata memang kuota tersebut sudah penuh, tidak mencukupi, akan ada semacam notifikasi ya ke Bapak Ibu bahwa kuota telah mencapai batas. Jadi diharapkan nanti setelah Bapak dan Ibu selesai sudah menyiapkan semua berkas-berkas, kebutuhan, begitu. Nanti sering-sering mengecek sudah dibuka atau belum untuk mekanisme pengajuan di Takolanya. Jadi siapa yang cepat, siapa yang lengkap, siapa yang memenuhi kriteria, kami di pusat akan lebih mudah untuk cepat memverifikasinya. Nah, ini sama, nanti akan muncul macam-macam karakteristik bantuan yang dibutuhkan Bapak Ibu sesuai dengan peruntukannya. Ketika membutuhkan RKB, peralatan, segala macamnya, nanti akan tinggal pilih saja apa yang dibutuhkan, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Nah, terkait ketika misalnya nanti Bapak dan Ibu telah mengusulkan, di sini kami berharap Bapak Ibu segera menyampaikan laporan. Karena segala suatu bantuan yang digulirkan oleh pemerintah, itu dasarnya penyerapan adalah laporan pertanggungjawaban. Makanya tadi di awal disampaikan, ketika Bapak dan Ibu masih memiliki tunggakan atau hutang laporan terhadap kami di pusat, itu pasti akan kami belakangkan dulu. Diharapkan segera Bapak dan Ibu menyelesaikan, atau dalam kasarnya kita blacklist ya. Karena kami pun terkait dengan pemeriksaan, itu sampai berapa tahun akan datang, itu masih menjadi hutang juga bagi BPK gitu. Jadi setiap tahun penyerapan ini, laporan ini belum selesai. Nah, itu akan terus diminta. Oleh karena itu, kami berharap Bapak dan Ibu nanti yang kedepannya menerima bantuan, ikutin tahapan pelaporannya. Ada pelaporan awal terkait dengan mekanisme dana sudah terima, laporan tengah, ketika mekanisme nanti sudah masuk 70% dan terusnya sampai terakhir laporan pertanggungjawaban akhir. Nah, ini ada laporan awal. Laporan awal tadi sampaikan adalah ketika Bapak dan Ibu sudah menerima dana masuk ke dalam rekening sekolah. Itu nanti format-formatnya mungkin sudah tercantum di Juklak pelaksanaan, di mana mekanismenya tetap harus diupload, dan diupload mungkin kalau nanti ada terbentuk grup WA atau apapun bisa di-emailkan juga selain di Takola untuk lebih mempercepat bahwa kami bisa melihat, oh ternyata sekolah A, sekolah B sudah cair. Dikhawatirkan ketika nanti gantung dan tidak ketahuan, itu kasihan gitu. Sudah mendekati, sudah mulai posisi di akhir tahun anggaran, tiba-tiba baru melaporkan belum terima. Itu yang agak khawatir karena proses pelaksanaan bantuan kan antara 90 sampai 150 hari. Ada laporan 50%. Laporan 50% itu terkait dengan persiapan Bapak dan Ibu untuk
mencairkan sisa anggaran yang 30%. Nah, laporan 100% itu ketika sudah selesai semua pelaksanaan kegiatan bantuan yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini kami meminta untuk memasukkan juga atau mengirimkan video progres selain foto-foto, di mana video progres ini akan kami gunakan ketika mungkin nanti ada mungkin ketika kami mau bikin video atau semacam infografis, kami akan bisa pergunakan melihat apakah ada video-video yang bagus atau ada yang lain, selain sebagai kelengkapan administrasi. Nah, ini ada formatnya, kategorinya masuk ke MP4. Ini ada video pembangunan. Ada, selama masih batas MB-nya terpenuhi, Bapak dan Ibu masih bisa mengupload. Ketika misalnya memang besar, ya Bapak Ibu mungkin paham gimana cara untuk mengecilkannya atau meminimis ukurannya sehingga mudah untuk dimasukkan. Di sini ada sering kendala terdapat seperti ini. Sesuai dengan jenis laporan, pastikan format file adalah file PDF dan pastikan juga nama file tidak boleh mengandung karakter persen. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah paham ya gimana caranya untuk memasukkan atau mengupload file-file tersebut. Ini terkait dengan dokumen-dokumen yang diminta tadi, ada dokumen pelaporan awal, dokumen 50%, 100%, termasuk foto-fotonya. Bapak dan Ibu tinggal bisa milih progres-progresnya, mulai dari 0, 25, 50, sampai 100%, lalu mengunggahnya ke Takola. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya adalah Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi. Jadi bukan kali ini saja ya melakukan mekanisme permohonan bantuan kepada pusat. Hanya saja memang kami lebih menekankan untuk terhadap pelaporan. Karena pelaporan itu adalah suatu hal yang wajib, tidak bedanya dengan ketika kita diberi tanggung jawab atau wewenang atau amanah, pasti kita akan bertanggung jawab, pasti akan memenuhi kewajiban untuk mengemban amanah tersebut. Sampai di sini mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum pernah menggunakan aplikasi Takola atau rata-rata sudah semua? Halo Bapak dan Ibu. Untuk peserta bisa mute Pak suaranya. Jadi nanti untuk pertanyaannya bisa Ya, untuk pertanyaan silakan chat di dalam link ini, nanti akan coba kami bantu. Dan terkait dengan mungkin semua materi-materi yang dibutuhkan di acara sosialisasi ini, nanti teman-teman panitia akan menguploadnya ya, Mas Andik ya. Nanti mekanisme gimana terhadap file-file tersebut. Sudah kami upload Pak. Dan link materinya. Halo Mas Andik, ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan mau dijawab langsung atau gimana? Atau pertanyaan tadi sudah disampaikan Pak Nanang, kalau diakhirkan saja Pak. Oh, di akhir aja? Ya. Baik. Selanjutnya mungkin saya pindahkan langsung ke moderator acara. Apakah langsung ada diskusi selanjutnya? Atau masih ada satu narasumber lagi di aplikasi sarana prasarana. Baik, kalau gitu saya kembalikan acara selanjutnya ke
Andik sebagai Pak Andik atau moderator untuk melanjutkan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti jika memang ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, silakan chat, nanti akan dijawab di akhir sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas paparannya mengenai tata kelola bantuan. Selanjutnya penjelasan untuk aplikasi sarana SMK yang akan dipaparkan oleh Bapak Doni Aldiansyah. Pak Doni, sudah mendengar suara? Siap. Kepada Bapak Doni, Ya, terima kasih Mas Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Doni Aldiansyah. Saya dari Direktorat SMK. Kali ini saya diberikan tugas untuk memaparkan salah satu aplikasi yang diberi nama Sarpras ya. Sebenarnya idealnya namanya pemetaan Sarpras sih. Pemetaan Sarpras. Jadi sebelum kita ke aplikasi, saya coba akan kasih penjelasan dulu sedikit terkait masalah aplikasi ini Sarpras itu sendiri. Jadi aplikasi Sarpras ini adalah aplikasi yang menjembatani antara Dapodik sama Takola. Jadi Dapodik itu untuk mengisi datanya, Takola itu untuk pengusulan. Tapi di tengah-tengahnya itu ada aplikasi Sarpras. Jadi ketika Bapak dan Ibu belum mengisi aplikasi Sarpras, itu nggak akan bisa mengusulkan ke aplikasi Takola. Seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba share aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Jadi, seperti tadi yang dijelaskan sama Pak Agung, Bapak dan Ibu bisa masuk ke alamat sarpras.ditpsmk.net. Nah, nanti ada di paparannya, bisa di-download sama Bapak dan Ibu. Nah, di situ akan terlihat lampiran seperti ini. Jadi ada alamatnya nanti di paparan, atau kalau mau nyoba sekarang silakan. Jadi nama aplikasinya sarpras.ditpsmk.net. Itu alamatnya, bukan nama aplikasinya, alamatnya. Nah, kalau sudah masuk ke sana, nanti di tampilan itu ada dua menu. Yang pertama itu beranda, yang kedua itu pengguna. Nah, untuk login Bapak dan Ibu, silakan panggil operator sekolah. Kenapa harus dipanggil operator sekolahnya? Karena aplikasi ini menggunakan akses langsung Dapodik. Jadi akses Dapodiknya digunakan di sini, gitu. Seperti itu. Nah, caranya klik login. Maka akan tampil halaman login seperti ini. Nah, di sini ada dua tombol. Yang pertama login operator sekolah, yang kedua ini login untuk admin di direktorat. Jadi Bapak dan Ibu di sekolah menggunakan login operator sekolah yang warna kuning. Klik aja di sini. Nah, silakan masukkan email sama password operator sekolah untuk akses Dapodiknya. Karena saya menggunakan akses dari salah satu sekolah di Provinsi Bali, jadi saya pinjam dulu akunnya. Saya akan coba. Kalau sudah dimasukkan email sama passwordnya, ini email, ini password, klik tombol login. Nah, ketika sudah masuk login, di sini nanti akan muncul beberapa pilihan aplikasi. Ada Simaza, Takola, Irapot, sarana prasarana SMK. Karena kali ini saya akan menjelaskan tentang sarana prasarana SMK, Bapak dan Ibu tinggal klik tombol lanjutkan dan lanjutkan yang ada di sarana prasarana SMK. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam aplikasi, loginnya berhasil, nanti akan muncul seperti di atas ini. Jadi ada beranda, prasarana, sarana, laporan, sama pengguna.
Untuk pertama kali Bapak dan Ibu ngisi, itu klik tombol prasarananya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini nama sekolah Bapak dan Ibu. Karena saya menggunakan akses Dapodiknya sekolah yang saya pinjam, saya menggunakan SMK Negeri 1 Mas Ubud, Bali. Nah, cara pengisiannya, di sini ada keterangan, silakan pilih nama prasarana, jumlah akan disesuaikan dengan data Dapodik. Jadi pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pilih nama kompetensi kaliannya dulu. Misalkan di sini saya pilih tata kecantikan rambut. Ini jumlah siswa 29. Kalau misalkan terjadi, barusan ada yang WA saya, kok nama kompetensi kalian yang dibuka di sekolah saya tidak muncul. Dan saya bilang, isi Dapodiknya. Karena ini ngambil data dari Dapodik. Jadi, kalau misalkan ada ketidaksesuaian antara kompetensi keahlian yang di sini, jadi Bapak dan Ibu jangan japri saya, tapi betulkan Dapodiknya, suruh operatornya betulkan Dapodiknya, sinkron. Tunggu 1 kali 24 jam. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Klik, pilih, nanti akan muncul jumlah siswanya. Sebaliknya, untuk jumlah siswa juga kalau misalkan ada kekurangan atau kelebihan, silakan perbaiki di Dapodiknya. Jika ini sudah, silakan pilih ini. Nah, di sini tadi juga ada yang WA saya, kok tidak muncul ruang praktik kerja. Jadi yang didata di sini yang diambil itu data ruang praktek kerja yang ada di Dapodik. Jadi kalau sekolah tidak nge-update ruang praktek kerja yang di Dapodik, ya nggak akan pernah ke bawah datanya ke aplikasi Sarpras ini. Nah, contoh ini yang sudah ngisi ya. Klik ruang praktek kerja, nanti di sini akan muncul jumlah ruang praktek kerja yang diisi di Dapodik. Jadi kalau jumlahnya cuma 1, ya akan terdatanya 1. Di sini juga. Kalau jumlahnya 10, akan terdata 10. Nah, tadi ada yang nanya, kenapa isinya 0? 0, ini isinya karena ini sudah diinputkan semuanya oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti ketika ngisi, kalau ini sudah dipilih, pilih nama prasarananya, baru klik simpan. Secara otomatis jumlah sisa ruang praktek kerja itu akan berkurang. Secara otomatis. Harus sama dengan 0. Jadi kalau nggak sama dengan 0, itu akan ditanya-tanya terus. Seperti itu. Nah, kalau sudah, klik simpan. Kalau data sudah tersimpan, itu akan otomatis muncul seperti ini. Dibuat seperti grid ke bawah. Table lah, bukan grid ya. Table ke bawah. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, karena saya menggunakan akun sekolah lain, saya nggak bisa menyimpan atau mengubah. Karena saya sendiri nggak punya akses ke Dapodik sebagai sekolah. Kalau sebagai admin ada, cuman saya nggak bisa ngisi data sekolah gitu. Nah, karena ini saya pinjam dari salah satu sekolah, jadi saya nggak bisa merubah. Jadi silakan Bapak dan Ibu coba. Kalau udah simpan, nanti akan muncul di tabel di bawah seperti ini. Nah, kalau sudah input data prasarana, silakan klik data sarananya. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Sebelum mengisi, silakan baca dulu keterangannya. Jadi jangan sampai salah persepsi. Tadi saya, Japrian masih salah persepsi gitu sama salah satu sekolah. Jadi masih tidak bisa pengusulan di Dapodik. Ya memang Dapodik bukan tempat mengusulkan. Dapodik itu tempat mendata. Mengusulkan ya tetap di Takola. Membetulkan data tetap di Dapodik gitu. Seperti itu. Nah, baca dulu keterangannya. Kalau sudah, silakan pilih kompetensi keahlian yang tadi diinput di prasarana. Misalkan tadi saya input tata kecantikan kulit dan rambut. Kalau sudah, pilih ruang praktek kerja. Kalau sudah lagi, pilih nama prasarananya apa. Nah, ini sudah dipilih, nanti akan muncul seperti ini. Ini yang warna kuning adalah spesifikasi minimal sarana DAK tahun 2020. Nah, di sini ada, kalau nggak salah, 10 poin. 10 poin ini tergantung dari kompetensi kalian yang
ada. Jadi kalau milihnya yang lain nanti akan muncul berbeda juga gitu spesifikasinya. Nah, tugas Bapak dan Ibu di sini di sekolah itu mengisi yang kolom hijau. Jadi kalau misalkan memiliki, ya pilih memiliki. Kalau tidak memiliki, ini defaultnya udah tidak memilikinya. Kalau di sini saya akan mencontohkan memiliki. Jadi Bapak dan Ibu tinggal klik memiliki. Kalau memiliki, isi jumlahnya berapa? Sesuai atau tidak sesuai gitu. Kalau sesuai, ya pilih sesuai. Kalau tidak sesuai, ya pilih tidak sesuai. Nah, semuanya harus dipresentasikan. Berapa presentasenya? Kalau sesuai berapa presentasenya? Kalau tidak sesuai, berapa juga presentasenya? Nah, mereknya apa? Jadi di sini didata sampai merek. Nah, perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu, yang kotak kuning ini adalah spek minimal. Jadi kalau Bapak dan Ibu mempunyai alat yang speknya lebih tinggi tapi fungsinya sama, ya Bapak dan Ibu harus beranggapan itu memiliki, jangan dibilang nggak memiliki. Walaupun misalkan speknya lebih tinggi. Nah, kecuali Bapak dan Ibu memang tidak punya, atau misalkan speknya lebih bawah lagi dari yang ini, ya Ibu dan Bapak juga harus memilih memiliki. Tapi di sini ada kesesuaian tidak kesesuaian gitu, seperti itu. Jadi ada penjelasannya lagi. Nah, kalau ini sudah dipilih semua sampai 10 poin, sampai semuanya, tugas Bapak dan Ibu klik tombol simpan. Sekali lagi, saya tidak berani merubah data yang sudah ada, ya ini masih pakai data sekolah yang bersangkutan. Nah, kalau sudah, untuk mengeceknya data ini apa sudah tersimpan apa belum, silakan Bapak dan Ibu, mohon maaf, sebelum ke menu selanjutnya, ini dipilih sesuai dengan jumlah ruang yang terdata di Dapodik dan di input di menu prasarana tadi ya. Jadi ini dipilihnya sama. Harus sama dengan gitu. Jadi kalau di input, kalau jumlah ruang di Dapodik ada 10, ya di prasarana di input 10 kali, di sini juga di input 10 kali. Nah, kalau sudah, klik tombol laporan. Untuk melihat hasil pengecekan data yang udah Bapak Ibu input. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini bidang program sama kompetensi keahliannya, di sini nama prasarananya apa, jumlah ruangannya berapa, dan di sini ada tombol unduh. Nah, untuk yang tadi saya contohkan, ini adalah tata kecantikan kulit dan rambut. Jadi tugas Bapak dan Ibu kalau misalkan mau melihat hasil inputannya, tinggal klik unduh. Nah, di sini ada pilihan. Ke Excel, dibuka filenya berbentuk Excel, mau dibuka apa mau disimpan gitu. Terserah Bapak dan Ibu mau milih mana. Kalau mau dibuka pilih kalau mau disimpan pilih ini, kalau hanya dibuka pilih ini. Kalau sudah, klik OK. Nanti akan dimunculkan file Excel-nya. Nah, karena saya share-nya ini menggunakan web browser, jadi file Excel-nya nggak akan kelihatan kalau di video conference. Jadi kalau Ibu sama Bapak mau nyoba, silakan login dulu menggunakan akses Dapodik. Nah, ini aplikasi sangat simpel. Sekali lagi, aplikasi ini hanya sebagai jembatan antara Dapodik dengan sekolah. Jadi, sekolah Bapak dan Ibu bisa mengusulkan Sarpras kalau sekolah Bapak dan Ibu sudah melakukan pengisian pemetaan Sarpras di aplikasi Sarpras gitu. Seperti itu. Cukup mudah buat saya, mungkin buat operator sekolah juga sangat mudah, jadi tidak bertele-tele, menunya sedikit tapi jelas gitu. Jelas kelihatan alurnya kemana. Mungkin itu aja Mas Nanang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Doni. Ya, sama-sama Mas. Selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan untuk Uniken. Uniken. Halo, iya, sebentar ya.
Kita bacakan dulu pertanyaannya dari Satu Cibadak. Akan mengajukan revitalisasi saja, rehab, renov, dan pembangunan. Apakah boleh juga dengan pengajuan peralatan? Bapak Ibu, sebenarnya COE ini istilahnya apa ya? Dananya besar, boleh untuk rehab, renov, dan pembangunan dan peralatan. Jadi pengajuannya jangan dipisah-pisah. Jadi pengajuannya terhadap satu bantuan COE yang meliputi apa saja yang akan diusulkan seperti itu. Jadi boleh sekalian untuk pengajuan peralatan. Terus kemudian untuk pengajuan bantuan apakah dari Kalbar, cuma tidak ada ininya ya. Dari Kalbar nggak ada pengirimnya, hanya apakah tetap harus ada syarat minimal 216? Ya, kecuali daerah yang termasuk kelompok 3T. Kemudian kalau boleh tahu untuk 86 SMK apakah di Kalbar ada? Untuk proses shortlist kami belum lakukan karena memang takolanya belum dibuka sehingga belum ada pengusulan dari sekolah. Sehingga ya itu belum ada penetapan menerimanya. Pengajuan untuk bantuan tahun 2020 atau 2021 ya Bapak Ibu ya. Jadi memang waktunya sangat singkat sampai hanya Desember tahun 2020. Jadi ya harus segera diusulkan dan akan dieksekusi. Apa barometer cepat dan tepat dalam pengajuan bantuan ini? Karakteristik COE itu yang harus dipahami. Jadi memang ini berbeda seperti Bapak Ibu mengajukan bantuan RPS saja atau bantuan alat saja atau bantuan RKB karena bantuan ini sudah tidak ada di kami yang hanya RPS saja atau hanya RKB saja, itu sudah ada di pusat bantuan dan kemarin sih apa ya, senarionya itu akan dilaksanakan oleh PUPR, cuma kami belum tahu sampai sekarang progresnya seperti apa. Jadi yang ada di kementerian sekarang adalah Center of Excellence yang menjembatani antara SMK dan industri. Jadi yang tepat dan cepat adalah memang sasarannya pas. Kenapa Center of Excellence? Karena akan menjadi pusat keunggulan bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikasi industri atau yang belum, tapi nanti akan dilakukan pelatihan untuk memiliki sertifikasi industri. Nanti guru itu akan kembali ke sekolahnya dan akan mengembangkan sesuai dengan keunggulan, potensi keunggulan di sekolah tersebut, seperti itu. Jadi kami kriteria barometer tepat ya seperti itu. Kita melihat kompetensi keunggulannya, terus kemudian apakah gurunya sudah bersertifikat, seperti itu. Lanjut, pertanyaan berikutnya, apakah akreditasi menjadi salah satu syarat untuk mengajukan? Iya, jawabannya iya. Nanti persyaratan selengkapnya bisa dilihat di Juklak, mudah-mudahan minggu ini sudah bisa keluar, Bapak Ibu bisa download di Takola. Kemudian sekolah kami dalam bidang agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura bisa mendapat bantuan peralatan pertanian. Harganya sangat mahal. Sangat bisa ya Bapak Ibu. Jadi ya itu kembali lagi ke COE yang diunggulkan jika memang di bidang agribisnis, tanaman, dan hortikultura memang itu bidang yang akan dikembangkan, maka tidak tertutup kemungkinan bantuannya akan ke sana. Ini 2M loh. Sebenarnya alat pertanian berapa harganya kira-kira ya? Mungkin traktor 1M-an ya itu tidak masalah gitu. Jadi tergantung dari kompetensi yang diunggulkan. Kemudian, apakah SMK yang diundang hari ini dapat dipastikan mendapat bantuan berkaitan dengan Center of Excellence? Tidak ada yang bisa dipastikan, Bapak. Jadi tergantung dari
pengusulan dari sekolah, kemudian dari persyaratan, dan pastinya dari kebijakan manajemen seperti itu. Lanjut dari SMK NU Al-Minhaj. Mengapa syarat penerima bantuan harus 216? Yang seharusnya dibantu itu kan sekolah kecil supaya lebih maju sehingga siswanya akan yang sesuai diharapkan pemerintah agar lebih berkembang. Ya, dari NU Al-Minhaj memang seperti itu juga kami pastinya akan membantu juga ya sekolah-sekolah yang akan berkembang. Namun mulai tahun ini bantuan pemerintah yang ada di Subdit Sarana Prasarana adalah bantuan Center of Excellence, sehingga kriterianya agak berbeda. Mungkin ini bisa dibantu di bantuan seperti RKB, RPS, dan itu sudah beda direktorat dengan kami, itu ada di pusat bantuan. Seperti itu. Untuk pengajuan takola, seandainya salah satu persyaratan tidak terpenuhi, kepemilikan tanah masih bisa diproses. Ini persyaratan tidak terpenuhi, ya harus dijalankan persyaratannya. Ketika Bapak Ibu sudah mengetahui kira-kira kurangnya di mana, ya itu harus diurus sekarang, karena sayang sekali apabila memang sudah ditetapkan, kadang-kadang ketika BIMTEK kami memverifikasi, ternyata tidak sesuai, nah itu langsung gugur gitu. Itu sayang sekali. Jadi sekarang lebih baik ketika sudah tahu persyaratannya itu segera diurus. Seperti kadang, sertifikat sudah atas nama yayasan, ketika dilihat nama ketua yayasan, nah itu tidak diperkenankan. Jadi harus benar-benar nama yayasan, seperti itu. Lanjut, untuk bidang bisnis manajemen, boleh lebih dari satu jurusan dalam penggunaan dana program. Kita balik lagi ke esensinya atau karakter COE lagi. Berapa guru yang bersertifikasi industri di kompetensi keahliannya? Tadi kan minimal 2 guru. Di program tersebut apakah memang ada persyaratan itu atau tidak? Jika memang sudah ada, ya silahkan diajukan, boleh lebih dari 1. Kemudian saya Zarotus Solihah dari 1 Kapekan Cirebon menanyakan, adakah bantuan alat mesin pembuatan pakan ikan? Ibu ya, bisa lihat di Permendikbud nomor 11 tahun 2020, bisa diunduh, atau juga nanti di sana ada nama-nama alat ya. Kami sedang mengusahakan alat-alat yang ada di Permendikbud itu akan masuk di e-katalog. Kalau misalnya memang itu bisa di-approve, maka tidak tertutup kemungkinan sekolah tersebut akan mendapatkan bantuan alat mesin pembuat pakan ikan ya. Sementara yang ada di Permendikbud tersebut. Kemudian ini masalah Dapodik. Dapodik saya lewat ya. Apabila di sekolah kami ada BDP, OTKP, AKL, dan perbankan, bisa mengajukan bantuan untuk 4 kompetensi kalian atau harus salah satu. Boleh dialihkan ke kompetensi sangat membutuhkan peralatan seperti kimia analis. Ya, balik lagi Bapak Ibu, ini kita Center of Excellence, penekanannya pada guru. Jadi guru yang sudah bersertifikasi industri, nanti guru tersebut ketika sekolah akan mendapat akan memberikan semacam dapat mensertifikasi guru lainnya, sehingga akan terjadi duplikasi SDM yang berkualitas standar dari industri seperti itu. Nah, balik lagi ke sekolah masing-masing, apakah kompetensi keahlian tersebut memang diunggulkan dan sudah memiliki guru yang bersertifikasi seperti itu. Boleh lebih dari 1. Kalau masalah peralatan harganya sangat mahal, insya Allah bisa tetap terpenuhi manakala mendukung mendukung untuk peningkatan COE. Itu kan memang kita ke arah industri kan ya. Jadi akan ini dipenuhi semuanya. Lanjut ke
di chat ya. Coba Dari ya di chat ini ada ya. Belum ada yang masuk ke sekolah kami bisnis dan manajemen, belum ada yang masuk dalam keunggulan. Apakah masuk dalam kriteria? Kemudian di sekolah kami juga guru sertifikat industri perkara lanjutan LSP. Program COE memang baru tahun ini, jadi belum ada yang masuk kategori. Apakah masuk kriteria penerima bantuan? Silakan dicek lagi persyaratannya, akreditasi dan sebagainya. Kira-kira Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai apakah masuk kriteria atau tidak ketika masuk bisa mengajukan. Kemudian sekolah kami guru yang sertifikat industri terkendala lanjutan kegiatan LSP. Silakan saja. Ini sebenarnya program untuk pelatihan guru itu ada di kalau dulu namanya Lasjurin, kalau sekarang menjadi Direktorat Kemitraan Industri nggak salah. Jadi itu berbeda dengan SMK. Ya, kami bekerjasama dengan Direktorat Kemitraan tersebut. Nanti guru-guru yang dilatih di sana akan mendapat sertifikat, kemudian sekolahnya akan mengajukan ke Sarpras. Nah, program ini akan berlangsung sampai 2024. Seandainya memang tahun ini belum waktunya belum bisa memenuhi, kita ke tahun depan, insya Allah seperti itu. Pak Handri dari 4 Cilegon, SMK Kemaritiman, Nautika, dan Kapal Niaga. SMK Pelayaran, sudahkah tim Sarpras berkomunikasi langsung dengan Kementerian Perhubungan? Ya, jadi tahun lalu kami mengadakan alat untuk simulator, Pak ya, simulator bridge sama apa satu lagi, engine, itu untuk Nautika dan Kapal Niaga. Sekarang alat tersebut sudah ada di e-katalog sektoral. Selama proses itu dilakukan komunikasi dengan Kemenko Maritim mengenai standar peralatan yang untuk mencapai license di perhubungan. Kalau tidak salah simulatornya itu sudah tipe B. Sedangkan sebenarnya standar dari SMK sebenarnya cukup D, tapi sesuai dengan Permendikbud itu ternyata di-upgrade. Nah, kami sudah berhasil mengadakan memasukkan alat tersebut di e-katalog sehingga bisa diakses dan sekolah bisa membeli atau dari dinas bisa membeli atau dari kami juga bisa memberikan ke sekolah. Ya, betul. Ini lisensi yang bila pihak Kementerian Perhubungan tidak meng-approve, maka lulusannya tidak akan bersaing. Ya, betul. Ya, Pak. Memang tahun lalu selama setahun kami sudah mencoba untuk berproses kaitannya dengan pengadaan alat simulator. Ini memang harganya juga sangat mahal, tapi alhamdulillah beberapa item bisa terlaksana dan beberapa sekolah kemaritiman di Indonesia sudah mendapatkan bantuannya. Insya Allah kedepannya sudah banyak juga sekolah maritiman yang lain mendapatkan bantuan atau mengadakan pengadaan alat tersebut. Terima kasih, Mas Nanang. Ada lagi nggak ya? Ya, kayaknya sudah kalau dari penjelasan yang COE, tadi ada Takola sedikit. Dapodik sudah disinkronkan. Apakah tahun ajaran baru kami isi Takola? Tetap ya. Kalau Takola itu memang harus diupdate terus karena dalamnya isinya itu kan mengenai bantuan per tahun. Jadi Bapak Ibu juga harus mengupdate kondisi dari sekolah masing-masing sesuai dengan bantuan. Ya, kita tidak bisa melihat bantuan tahun-tahun sebelumnya karena ini berbeda sekali ya, kebijakan lain pimpinan, lain kebijakan. Biasanya kita ada pengadaan RKB, RPS, dan sekolah-sekolah kecil bisa mengakses, namun sekarang penekanannya dengan jumlah yang sedikit,
tapi besar. Nah, nanti ke depannya COE ini juga bisa menjadi pusat keunggulan yang membimbing sekolah-sekolah lain ya. Seperti itu. Terima kasih Mas Nanang, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari guru-guru SMK. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh para narasumber, Bu Ken, Tony, dan Pak Agung bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sehingga apa yang Bapak Ibu ingin ajukan ke bantuan COE untuk sektor lainnya bisa mengajukannya di tahun ini. Sekian dari saya, bila ada kata-kata salah yang kurang berkenan, saya, moderator, dan teman-teman dari direktorat, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.